Enggak, dia nggak bilang menyesal atau kapok, cuman dia bilangnya, "Maaf udah ngelakuin hal itu ke kamu, udah ya lupain aja yang kayak gitu," dia bilangnya kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. "Kan udah lewat juga," dia bilang kayak gitu. Iya, 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 iya. Tapi kan sampai hari ini Kay itu merasa bersedih atau merasa trauma, itu apa-apa saja yang terbayang oleh Kay sekarang ini? Aku kalau sekarang tuh kalau misalkan ketemu cowok atau teman-teman aku tuh jadi takut. Hmm. Jadi, apa ya, jadi lebih ngehindarin cowok, terutama ayah aku, itu paling aku jauhin sekarang. Kayak aku nggak mau Hmm. kakak aku cowok pun aku jauhin semua. Hmm, 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 hmm. Oke, selamat sore pada kita semuanya. Ya, tiba saatnya jadwal kita bersama saya ya, dalam eh, spesimen ya untuk kegiatan kita namanya Ketawa ya, kesempatan tanya jawab bersama Bang Bob. Ketawa Bang Bob itu ya, Bang Bob Hasan. Nah, kali ini sebagaimana rencana kita ya, saya akan coba mengeksploitasi keadaan pengetahuan diri saya ya. Jadi bukan mengeksploitasi orang lain ya, mengeksploitasi kemampuan diri saya untuk ya mendengarkan langsung apa yang menjadi problema, persoalan dan tentunya juga menjadi juga harapan bagi masyarakat ya yang ingin mencari keadilan namun gapaiannya agak sulit oleh karena keterbatasan soal kesempatan, keterbatasan soal waktu, keterbatasan soal situasi dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan kondisi-kondisi kita ini akhirnya tidak bisa mengadu dan sampai pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sudah bersama dengan Mbak Kay ya, saya sebutnya Mbak Kay ya. Selamat sore Mbak Kay, apa kabar? Ya, terima kasih Mbak Kay mau juga on cam ya, dan ini untuk merasionalisasi apa yang menjadi rencana kita untuk bagaimana dapat terkuaknya misteri persoalan yang dihadapi oleh setiap orang tetapi tidak bisa melakukan, dan kita punya wadah hari ini yaitu melalui live IG dalam Ketawa Bang Bob bisa ya melakukan pengaduan ya sekaligus curhat, dan nanti akan saya berikan resep atau cara untuk menghadapi persoalan ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Kay yang sudah ada waktunya dan sudah mudah-mudahan kesempatan live IG ini dapat apa yang menjadi keluhan Mbak Kay selama ini yang belum bisa terkuak ya. Minimal setiap persoalan itu bisa dimulai daripada dia bisa melakukan pelepasan melalui curhat ya atau bercerita ya. Walaupun sekarang Mbak Kay ini kita serupakan dengan semacam anonim ya, tidak mungkin juga karena ini terkait dengan boleh jadi sebagai aib ya yang tidak mungkin kita buka, tetapi untuk merasionalisasi bahwa persoalan ini ada ya, kalau hanya suara saja mungkin menjadi misteri kan begitu. Nah, kalau ini ada orangnya tetapi mungkin agak sulit mendeteksi Mbak Kay ini kayak apa, kayak gimana gitu kan, karena sudah pakai masker, pakai kacamata, dan kebetulan juga pakai jaket ya, jaket jas. Nah, oke Mbak Kay, silakan Mbak Kay bercerita awal permulaan dan kemudian yang dialami oleh Mbak Kay, dan kemudian Mbak Kay sendiri tidak bisa. Jadi nama Mbak Kay ini nama samaran ya, bukan nama asli ya. Jadi ini sengaja memang untuk menjaga privasi Mbak Kay sendiri. Nah, Mbak Kay tolong ceritakan apa sebenarnya kejadian-kejadian awal, yang saya sudah mendapatkan juga berita bahwa ada satu pengalaman Mbak Kay yang sangat tidak baik dan menyentuh fisik dan mentalnya Mbak Kay yang sering disebut dengan tindakan pelecehan seksual ya, seperti itu. Boleh ceritakan Mbak Kay, waktunya kapan ya, di mana ya,
Kalau misalkan memang tempatnya itu bisa digambarkan pada suatu tempat atau seperti mall, itu silakan. Mari Mbak Kay, silakan. Nah, jadi kan aku kenalan sama namanya apa ya sebutnya si T aja ya. Jadi aku Mm-mm. tuh berkenalan sama si T gara-gara si teman aku Mm-mm. yang si pelaku deketin ini tuh dulu kena pelet. Terus nggak tahu kenapa pas dikenalin sama si pelaku tuh bilang, "Iya Mas, ini mah banyak banget cina yang nempel." Dia bilang kayak gitu. Terus pas Hmm. tahu aku deket sama si cowok aku ini, dia bilangnya aku tuh dipelet dan mau jadiin tumbal. Hmm. Jadi Anda langsung percaya ya Kay ya? Iya, soalnya kan dia takut Pak kalau disebut jadi tumbal gitu. Jadi aku Mm-mm. percaya. Terus kemudian Anda diajak ke rumah dia itu tadi ya, membersihkan badan. Membersihkan badan itu dengan perbuatan apa ya? Ini dia mengaku sebagai paranormal berarti ini dengan itu membersihkan badannya itu apa itu? Dia lewat dada tapi mau hampir ke, jadi dia pegang kayak gini. Hmm, Begitu hmm. si dada aku. Hmm, 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 hmm. Terus hampir ke bawah. Di- Hmm, 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 hmm. Katanya ini setannya ada di dada. Dia bilang kayak gitu. Oke, 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 oke. Jadi pada saat pertama kali itu Kay tidak sadar dan dicium-cium aja gitu ya? Ya dia kasih aku minum. Terus Hmm. aku tiba-tiba tidur. Aku tahu Hmm. dia ngapain aja, tapi aku nggak sadar, nggak bisa gerak. Kayak udah lemas. Hmm. Oke, oke. Terus kemudian apa namanya? Kay tiba-tiba nggak sadar ya? Iya, Nggak sadar dan dicium-cium atau langsung diperkosa atau bagaimana pada saat ini kan yang pertama ya? Kan 2 kali ya, Kay? dia Nah, cium-cium aku dulu. cium-cium aja itu. Heeh. Terus Kay pulang atau masih berlanjut setelah cium-cium dia itu? Udah beberapa jam aku langsung pulang. Soalnya aku kan langsung bangun. Terus aku Ah, minta pulang. Pulang iya, jam 7 malam waktu itu. pulang jam 7 malam. Ya kan? Nah, terus kemudian berapa hari kemudian ketemu lagi apa gimana? Hari keduanya itu setelah Beberapa hari kemudian, Ah, pokoknya pas dia ngelakuin itu tuh tanggal 26 September. 26 September ya, 2022. Oke. 26 September 2021 ya berarti ya. Iya, 2021 baru nih kan ya 26 September 2021 ya. iya, Oke. Itu baru dia melakukan pemerkosaan terhadap Kay. iya. Hmm, hmm, hmm. Itu apa namanya? Kay ada pendarahan nggak? Nggak tahu, aku kan nggak inget apa-apa. Pokoknya langsung pakai baju, terus aku langsung minta pulang. Aku nggak inget ada pendarahan atau apa. Oke, Pokoknya oke. pulang, terus besoknya aku dapat mens. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Sebenarnya ada satu yang tadi sudah terungkap sama Kay, tapi nanti ya kita akan coba bahas. Tapi yang pasti perbuatan perkosaan itu sudah terjadi ya. Ini bukan lagi pelecehan seksual ya, tetapi sudah melakukan satu perbuatan perkosaan ya. Nah, sekarang Kay, itu temannya yang satu lagi itu juga mengalami hal yang sama dengan cara modusnya sama semua ya. Iya, dia bilangnya kayak gitu. Cuman aku kurang tahu, soalnya dia cuman bilang si pelaku apa yang kamu ceritain ke aku katanya tentang si pelaku itu tuh semua bener Cenah. Dan dilakuin sama dia ke dia gitu. Hmm. Kalau yang Hmm. Berarti kan rumahnya masing bagaimana Kay tadi perkosa tadi gimana? Lanjutkan lagi Kay. iya, terus si temen aku bilang si pelaku tuh minta ketemuan terus sama si temen aku. Terus aku bilang jangan jangan mau, aku bilang nanti kamu diperkosa. Terus katanya
Iya, tapi dah waktu awal-awal juga udah pegang-pegang, dia bilang kayak gitu. Pegang-pegang, katanya yang Hmm. ngebersihin Hmm. badan. Iya, 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 iya. Iya. Dan apa namanya, temannya sampai hari ini masih berhubungan ya, Kay ya? Enggak, udah Sama nggak orang itu? Sudah Sudah udah tidak tidak lagi. lagi? mm-mm. Oke, oke, oke. Udah lost kontak juga ya. Oke. Jadi begini, Kay. Waktu pas sudah selesai ini, dia sudah minta maaf terakhir ya sama Kay. Eh, pada saat dia udah minta maaf itu, dia apa sih? Dia bilang saya kapok atau apa, menyesal gitu? Apa bagaimana gitu, Kay? Enggak, dia nggak bilang menyesal atau kapok, cuman dia bilangnya maaf udah ngelakuin hal itu ke kamu, udah ya lupain aja yang kayak gitu, dia bilangnya kayak gitu. Hmm, Hmm. hmm, hmm, hmm. Kan udah lewat juga, dia bilang kayak gitu. Iya, 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 iya. Tapi kan sampai hari ini Kay itu merasa bersedih atau merasa trauma, itu apa-apa saja yang terbayang oleh Kay sekarang ini? Aku kalau sekarang tuh kalau misalkan ketemu cowok atau teman-teman aku tuh jadi takut, jadi Hmm. apa ya, jadi lebih ngehindarin cowok, terutama ayah aku itu paling aku jauhin sekarang. Kayak aku nggak mau Hmm. kakak aku cowok pun aku jauhin semua. Hmm, 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 hmm. Terus untuk Kay ada usaha apa sekarang ini untuk mengubah sehingga Kay itu bisa apa mengendalikan rasa trauma tadi itu? Itu Aku lupa sering ya. kesini. Apa ya ini namanya? Apa Kartu itu? berobat. Aku sekarang berobat. Healing gitu ya. Ya, tapi tetap aku masih ada rasa takut, cemas yang Hmm. kayak Iya, 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 iya. Selain pengen dia tuh masuk penjara biar hidup aku tuh tenang kayak gitu. iya, iya, iya. Nah, jadi yang pertama, Kay, ini sudah bukan lagi tentang pelecehan seksual, Kay. Ini sudah pemerkosaan dan di dalam perspektif hukum, pemerkosaan itu jelas sebagai perbuatan pidana. Ya, nanti itu pasal-pasalnya ada ya. Nah, kemudian langkah apa yang bisa diambil ketika pengaduan pun rasanya kok waktunya sudah berlalu tadi ya. Waktu kemarin di masa ketawa yang episode sebelumnya memang saya menangkap bahwa dia sudah minta maaf, maka saya bisa berpikir bahwa seperti minta maaf, yang peminta maafnya itu mesti diminta oleh pada si korban itu harus bagaimana, melakukan apa. Tapi kalau yang eh, modusnya seperti ini, ya artinya apa yang dihadapi oleh Kay ini itu ada jenjangnya nanti mengenai sikap dan tindakan. Saya kira nanti di luar daripada penyampaian ini saya juga akan mencoba memberikan asistensi ya maupun juga saran kepada Kay. Kalau sekarang ini berbentuk saran ya, nanti asistensi itu adalah begini. Jadi Kay harus datang juga selain kepada tempat healing atau pengobatan tentang mentalitasnya Kay maupun juga secara fisiknya, Kay juga harus berangkat ke Komisi Perempuan Indonesia ya. Jadi nanti karena Kay waktu kejadian umur 15 tahun, maka Kay juga perlu harus ke KPAI ya. Nah, nanti dari situ akan ditunjukkan bagaimana cara membentuk sebuah visum ya. Jadi baru dari situ nanti kita akan dia akan merekomendasikan kepada Polres setempat ya. Sebutlah kejadiannya itu di Bandung, berarti ya Polres Bandung. Seperti itu. Ya, jadi ini yang bisa dilaksanakan dan ini harus Anda laksanakan, Kay. Karena tanpa Anda laksanakan ini saya kecenderungannya memang lebih kepada mediasi dan berdamai. Kecenderungan, tapi persoalan Anda ini tidak bisa berdamai. Persoalan Anda ini adalah persoalan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ya, dengan itikat yang betul-betul ya menjadi satu target-target bahkan tersusun dengan konstruktif ya.
Artinya tindakan dan perbuatannya itu sangat konstruktif. Mengapa bisa saya katakan sangat konstruktif? Karena tidak diperlakukan hanya kepada K, tetapi juga kepada rekan K, bahkan juga boleh jadi kepada orang-orang yang tidak K kenal. Nah, jadi ini jawabannya hanya satu, harus dipenjarakan, harus ditindak orang yang telah melakukan perbuatan ini terhadap K. Karena bila mana tidak ditindak, akan ada anak umur 15 tahun sebagaimana K, anak umur 16 tahun sebagaimana K juga, ya kan? Itu kehilangan masa depan, dan karena sampai ayah saja tidak mau ketemu K ya, tidak bisa ketemu ya kan, tidak mau ketemu, kakak yang laki-laki tidak mau ketemu ya. Hal ini kan sangat jelas-jelas merusak ya. Dan ini sudah bisa menjadi suatu alat bukti apa yang menyebabkan hal ini terjadi, dan siapa yang melakukan itu bisa dilakukan penindakan secara pidana ya. Nah, nanti saya akan memberikan bentuk asistensinya ya. Tapi sekali lagi K harus juga ya kembali kepada keyakinan K ya. Jadi K harus berpulang bahwa K ini punya agama ya, punya keyakinan, Tuhan ya. Harus kembali. Kalau Muslim Anda harus banyak beribadah dan berkontemplasi ya. Kalau agamanya maaf apa? Islam. Ya, nah kalau Islam banyak berkontemplasi ya, kemudian sholat wajib tetap jalanin, berdoa ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bisa memecahkan masalah itu? Selain itu doa, ikhtiar K tadi sudah saya sampaikan. Sekali lagi tahapan K ini nanti itu bersama teman K diajak ya. Nanti kalau memang memerlukan hubungin official kami, nanti saya selain memberikan advice, saran kepada K, juga boleh jadi akan banyak bisa membantu ya, karena kebetulan kami juga ada tim kami di wilayah Jawa Barat ya, nanti yang akan kita kontak, tetapi judulnya tetap harus kita hubungkan kepada Komisi Perempuan dan Anak ya, KPAI itu ya nanti ya. Nah, jadi nanti K akan menjelaskan keadaan traumatis K, apa semuanya ya. Dan itu baru nanti bisa berujung kepada kepolisian. Saya sangat mendukung K harus memenjarakan orang ini. Ya, dengan K memenjarakan orang ini, boleh jadi ya kita selain daripada doa tadi ya, selain daripada upaya ikhtiar pengobatan, juga ikhtiar terhadap sehingga dia ini jangan berbuat lagi kepada orang lain gitu loh. Nah, efek jerah ini yang dikenakan kepada si pelaku pun boleh jadi juga sebagai pengobat daripada rasa trauma K. Artinya apa, K? Tidak semua laki-laki seperti itu, ya. Artinya K akan bisa mendegradasi atau bisa membatasi pikiran K yang ketika diperlakukan oleh laki-laki tersebut, sehingga K menjadi antipati dengan laki-laki, bahkan termasuk ayah kandungnya maupun juga saudara laki-lakinya ya. Jadi sekali lagi ada dua hal inti yang bisa saya sampaikan pada kejadian kayak ini. Pertama yaitu saran agar keesokan ke depan ini jangan sampai kita menghadapi persoalan-persoalan yang sama. Jaga pergaulan K ya, jaga pergaulan betul-betul ya, dilihat memang betul kita yang namanya bersosialisasi itu bebas ya, tetapi juga kita dalam kapasitas hubungan seperti pacaran dan sebagainya juga harus kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh situasi, dibatasi oleh kondisi ya, karena biar bagaimanapun K itu adalah masih anak daripada orang tua ya. Nah, yang kemudian juga dengan keadaan K yang sudah keburu terjadi ini ya, jangan lupakan bahwa K itu tidak tercipta di dunia ini hanya kehendak K sendiri, tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan segala perjalanannya ya, perjalanan kehidupannya. Nah, maka yang buruk-buruk itu dapat terhindar ketika kita banyak mendekat ya, berkontemplasi dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagaimana kita melakukan kontemplasi atau kedekatannya dengan diri kita dengan Tuhan agar terhindar daripada perbuatan-perbuatan seperti zalim ini ya, yaitu harus melakukan kegiatan ibadah yang sebagaimana diamanatkan kepada setiap muslimah dan muslimin ya. Yang kedua yaitu adalah saran saya tadi ini ya, harus ingat bahwa
akan lebih cepat dan lebih baik Kay itu ajak teman. Nah, bila mana Kay mendengar lagi ada yang lain, ajak semuanya. Ya, di situ nanti Kay akan harus ke KPAI ya, tidak hanya ke perempuan ya. Karena waktu kejadian Kay umur di bawah 17 tahun, 15 tahun ya. Sehingga kalau dalam pasal itu pemerkosaan yang dilakukan kepada seseorang ya yang umurnya dewasa ya, artinya pemerkosaan yang dilihat. Nanti dijungtokan lagi dengan pasalnya yaitu yang di bawah umur. Jadi ada 2 sampai 3 pasal dilakukan ya. Dengan bujuk rayu, dengan kekerasan, itu pasalnya masing-masing ada berbeda lagi ya. Nanti kalau kita berbicara pasal itu tadi, yang terpenting saya hanya mengindikasikan bahwa perbuatan yang alami ini adalah perbuatan bukan pelecehan seksual, tetapi perbuatan pemerkosaan ya kan, dengan diiringi kekerasan maupun juga verbal rayuan. Ya, jadi ini menghasilkan gejala fisik dan gejala mental. Gejala fisik itu kalau bila mana Kay pada saat itu adalah sebagai seorang gadis atau perawan, maka setelah diperiksa telah terjadi perubahan ya. Nah, kemudian gejala psikis sampai hari ini Kay bahkan tidak mau bertemu atau berdekatan dengan orang tua laki-laki, bahkan dengan saudara laki-laki ya. Ini suatu 2 gejala yang tidak bisa dipungkiri lagi sebagai sebuah alat bukti ya, sebagai sebuah alat bukti untuk ya memidanakan atau memenjarakan yang melakukan perbuatan ini ya, si pelaku ini. Demikian Kay ya. Jadi kembali sekali lagi saya ingatkan Kay bahwa Kay adalah seorang anak manusia, Kay adalah seorang wanita ya. Harga diri Kay harus tetap dijaga, jangan sampai ya itu tangan dirusak-rusak Kay, itu tidak menyelesaikan masalah ya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah doa Kay, ikhtiar Kay, dan sampai kepada menindak ya atau mencari keadilan sehingga si pelaku ini harus ya segera ditindak. Saya dukung itu, Kay, ya. Saya akan dukung itu, jangan khawatir ya. Kita tidak hanya berkomunikasi sebatas daripada live IG ini nanti. Nah, inilah manfaatnya, Kay. Demikian Kay ya. Kay ada mau tanya lagi satu, silakan. Ya, setelah kita ngobrol kayak gini, Kay merasa bagaimana? Ada perasaan apa? Lega, terus ada yang bantu buat minta keadilan juga. Karena aku tuh sebenarnya bingung harus kayak gimana, pengen menjarain tapi udah lama juga, takutnya minta bukti. Tapi bukti chat dia ke aku juga masih ada. Masih ada semuanya ya. Nah, jadi pakaiannya yang dulu itu masih ada ya Kay ya? Pakaian yang Kay kenakan waktu itu ya? Masih ada ya. Nah, jadi untuk membuka ini Kay nanti itu jangan khawatir ya, nanti Kay akan ke KPAI ya, Komisi Perempuan dan Anak Indonesia ya. Nanti dia akan memberikan satu advice, dan dari advice itulah keluar suatu rekomendasi yang Kay bisa bawa ke kepolisian ya. Gitu. Nah, nanti kan 2 hal tadi ya, gejala fisik dengan mental tadi itu yang akan diperiksa itu loh. Ya, jadi Kay tidak saya kasih PR tentang pasal-pasal ya, tetapi apa yang Kay harapkan itu saya yakini bisa dilakukan untuk memenjarakan orang ini, asal untuk tujuannya adalah jangan ada perbuatan ini lagi terhadap orang lain. Gitu ya. Apalagi Kay, perasaan Kay yang mau diungkapkan sebelum saya tutup ini? Makasih Bang Robi, cuman mau bilang makasih Iya. udah mau bantu aku, udah mau dengerin aku, udah mau ngasih tahu aku. Iya. Nanti Kay kalau ada teman Kay itu mau seperti ini lagi juga nggak ada masalah. Tetapi kalaupun nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi saya sampaikan akan lebih bermanfaat dan berefek besar teman Kay itu juga ikut ya ke KPAI ya untuk mendaftarkan keluhan, dan nanti kejadian itu akan dilukiskan dengan kejadian yang sama. Dan itu sangat sangat berperan sekali. Jadi tidak lagi ada alasan bahwa karena waktunya sudah lama ya Kay tidak bisa memenjarakan. Saya bisa menjamin itu harus dipenjarakan gitu loh. Seperti itu. Ya Kay ya. Jadi tenang ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sabar Kay ya, insya Allah Tuhan selalu akan berada dalam lindungan bagi Kay dan keluarga ya. Nah, saya kira ini kawan-kawan sekalian, live IG ini ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kay ya.
seperti inilah ya metode kita nanti, sehingga teman-teman ya kalau mungkin perkaranya berbeda ya, kalau seperti kiai ini memang harus dilindungi tentang privasi seorang kiainya sendiri ya. Tapi kalau nanti adalah persoalan waris atau persoalan apa segala macam, nggak masalah ya. Kita buka-bukaan saja, nggak usah pakai masker gitu kan. Tapi ya sekali lagi, pertama kali saya bisa mengatakan bahwa law is feel, hukum itu adalah perasaan, bahwa perasaan mana yang bisa sehingga membenturkan kita dari bahagia menjadi tidak bahagia, itu adalah peristiwa hukum. Ya, untuk menandakan adanya satu peristiwa pidana atau peristiwa perdata, bahagian-bahagian yang membuat kita merasa sedih atau bahagia itulah yang akan kita identifikasi ke pasal-pasal yang termaktub di dalam pasal hukum pidana maupun pasal hukum perdata. Ya, nanti semakin akan jelas kalau saudaraku sekalian semuanya. Ya, saya kira demikian sore hari ini. Semoga kita semua sehat selalu, dan bagi yang berpuasa sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketawa Bang Bob, kesempatan tanya jawab bersama Bang Bob.